Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Asbabun Nuzul ayat-ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salat itu dan salat wusta. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Keterangan salat wusta di sini adalah salat wusta menurut hadis yang sahih adalah salat asar. Adapun asbabun nuzul pada ayat ini diriwayatkan oleh Ahmad Al-Bukhari di dalam tarikhnya, Abu Dawud, Baihaqi dan Ibnu Jarir bersumber dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur pada waktu hari yang panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan dan sahabat-sahabatnya, maka turunlah ayat 238. Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Jarir bersumber dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur pada waktu hari sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 shaf saja yang mengikutinya dan kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang. Ada pula yang karena sibuk berdagang. Maka turunlah ayat 238 ini. Zaid diriwayatkan oleh imam yang 6 dan yang lainnya bersumber dari Zaid ibn Arqam bahwa pada zaman Rasulullah SAW orang-orang bercakap-cakap dengan kawan-kawan yang ada di sampingnya pada saat mereka sedang sholat. Maka turunlah ayat waqumu lillahi qanitin yang memerintahkan supaya diam pada waktu sholat dan melarang bercakap-cakap. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bersumber dari Mujahid bahwa ada orang-orang yang bercakap-cakap pada waktu sholat. Ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan keperluannya. Maka turunlah ayat waqumu lillahi qanitin yang memerintahkan supaya khusyuk pada sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali melihat ayat yang saya bacakan tadi agar lebih jelas apa maksud dari ayat ini. Hafidhu 'alas shalah was shalatil wusta. Peliharalah semua salat itu dan salat wusta. Di sini jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara semua salat kita. Baik salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Kita pelihara salat tersebut. Apa yang dimaksud dengan memelihara salat tersebut? Dari beberapa tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dari memelihara salat ini adalah bagaimana kita bisa tepat waktu dalam melaksanakan salat. Kalau kita lihat dalilnya adalah as-salatu ala waqtiha. Salat telah tepat pada waktunya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalankan salat sesuai dengan rukun-rukunnya. Mulai dari takbir sampai dengan salam. Ya, kita harus mengikuti rukun-rukun salatnya. Kita tidak bisa salat sebelum kita berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, diupayakan salat dilakukan dengan berjamaah bagi laki-laki
dilakukan di salat dilakukan di masjid, ya wajib. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk salat dengan khusyuk. Nah, inilah salah satu beberapa hal yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa memelihara salat kita. Semua salat, ya, semua salat 5 waktu. Jadi bagaimana kita berupaya untuk salat tepat waktu dan bagaimana kita berupaya untuk salat secara berjamaah. Nah, sementara di sini ada wassalatil wusta dan menjaga salat wusta. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul tadi, itu lebih kepada salat duhur, ya, pada zaman Rasulullah SAW. Namun di sini ditegaskan di dalam ayat ini yang dimaksud dengan wusta adalah salat asar. Pada prinsipnya, dua waktu salat ini, duhur dan asar, itu sama-sama berat untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena pada saat itu, salat duhur dan salat asar, kebanyakan kita atau beberapa orang yang melakukan aktivitas pekerjaan kita setiap hari. Nah, inilah beratnya ketika kita melaksanakan salat, baik salat duhur maupun salat asar. Di mana kita ketahui bahwa pada siang hari, ya, kita mungkin dalam kondisi bekerja, apalagi pekerjaannya lebih kepada berat, ya, kayak petani, mungkin sopir, mungkin yang lain sebagainya, yang dimana pada saat sholat duhur, pada waktu duhur dan sholat asar itu memerlukan perjuangan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, ya, sholat duhur dan sholat asar. Ini harus kita jaga, ya, karena merupakan waktu yang sangat berat untuk melaksanakan. Kalau kita ketahui ketika kita bekerja, seorang pekerja, kadang-kadang kita memilih makan siang dulu sebelum kita sholat. Kadang-kadang kita ketika sholat asar itu agak enggan untuk mesti ke masjid. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita mampu untuk memelihara sholat kita. Ketika pada saat kerja terus mendengar adzan duhur, maka segeralah kita untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kemudian ketika sholat asar, kita mendengar azan asar, kita harus bersegera untuk melaksanakan sholat asar. Apapun pekerjaan kita, harus kita hentikan untuk kepentingan sholat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, selain dari sholat duhur dan asar, ada sholat maghrib, isya, dan subuh. Semua itu harus kita pelihara. Tidak hanya sholat asar dan duhur, namun semua waktu sholat harus kita jaga. Bagaimana kita bisa tepat waktu dalam sholat dan bisa berjamaah di masjid sholat 5 waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa melaksanakan, semoga kita bisa menjaga sholat kita dengan melaksanakan sholat tepat waktu dan bisa berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Itu penekanan dari ayat ini, ya. Bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk sholat tepat waktu dan bagaimana kita berupaya untuk sholat secara berjamaah di masjid. Walaupun, ya, kita melaksanakan sholat di akhir waktu, di pertengahan waktu, misalkan sholat duhur, kita makan dulu, ya. Kalau kita lihat pekerja-pekerja kita rata-rata kebanyakan, dan mudah-mudahan tidak menimpa kita, ya. Ketika adzan zuhur tiba, mereka ada sebagian yang memilih makan terlebih dahulu, sholat kemudian. Ketika asar, ya, mereka merasa nanggung, bentar lagi pulang, sekalian pulang, sehingga sholat asarnya bisa jadi di rumah jam 5, jam setengah 6, atau bahkan kelewat. Nah, ini yang sampai terjadi pada diri kita. Mari kita jaga sholat kita agar supaya kita bisa menempati, agar supaya kita tepat waktu dalam melaksanakan sholat dan bisa berjamaah, khusus bagi kaum laki-laki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan sholat, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dengan khusyuk. Oleh karena itu,
Jangan sampai ketika ada sahabat kita sedang sholat, kita bercakap-cakap di sampingnya, kita melakukan sesuatu hal yang lain yang mengganggu sholat teman kita. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengganggu pelaksanaan sholat teman kita yang sedang khusyuk, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjaga sholat kita bisa memelihara sholat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan buat kita sehingga kita mampu melaksanakan sholat tersebut dengan baik, dengan khusyuk, tanpa gangguan apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.